Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama peluncuran secara resmi 9 inovasi aplikasi unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. M. Hatta Ali, SH, MH. Kami undang Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia didampingi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, dan yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama untuk berkenan meluncurkan secara resmi 9 inovasi unggulan dan buku berjudul Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung. Peluncuran akan dilakukan dengan scanning telapak tangan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. ID confirmed. Welcome. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung telah meluncurkan 9 aplikasi inovasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia untuk peluncuran 9 inovasi aplikasi unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentu saja dengan peresmian 9 inovasi aplikasi unggulan ini diharapkan ke depannya Mahkamah Agung akan semakin maju khususnya untuk Badan Peradilan Agama. Hadirin yang berbahagia, setelah 9 aplikasi ini resmi diluncurkan, mari kita saksikan sekilas inovasi aplikasi dan buku yang akan dipresentasikan oleh Yang Terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Andes Haji Aconur SHMH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, hadirin yang berbahagia. Menjawab tantangan dan harapan publik terhadap layanan yang diberikan peradilan agama, Badilag bergerak cepat, efektif, dan efisien. Langkah Badilag senantiasa seiring dan harmonis dengan kebijakan Mahkamah Agung agar terwujud badan peradilan yang agung. Berikut Badilag mempersembahkan 9 aplikasi aplikasi e-litigasi. Saya nyatakan resmi diluncurkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus tahun 2019. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-74. Baru saja meluncurkan aplikasi e-litigasi. Sebagai lompatan luar biasa dalam modernisasi badan peradilan.
Aplikasi ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi badan peradilan, maupun masyarakat pencari keadilan. Banyak sekali problem pelayanan hukum yang dapat diatasi dengan aplikasi e-litigasi ini. Antara lain, penumpukan masyarakat pencari keadilan yang antri untuk mendapatkan pelayanan peradilan. Sejak proses pendaftaran, persidangan, sampai memperoleh produk pengadilan. Sulitnya akses masyarakat ke pengadilan. Akibat luasnya wilayah, dan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah tersebut. Memenuhi amanat cetak biru pembaruan peradilan, dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung, yang mengarah pada modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI atau Ditjen Badilak, bergerak cepat untuk mensukseskan implementasi e-litigasi pada badan peradilan di bawahnya. Badilak membangun 9 aplikasi sebagai akselerator untuk mendukung implementasi e-litigasi ke seluruh lapisan masyarakat dan sumber daya manusia peradilan. Inovasi ini diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam pelaksanaan e-litigasi. Aplikasi antrian sidang merupakan langkah Badilak dalam masa transisi, dari persidangan manual menuju persidangan elektronik. Aplikasi ini didesain untuk mengatasi penumpukan masyarakat pencari keadilan di kantor pengadilan. Pihak berperkara dapat mengambil antrian pada slot waktu pagi hari ataupun slot waktu siang hari, sesuai dengan kebutuhannya. Aplikasi ini juga dibuat sebagai antisipasi bagi masyarakat yang belum menggunakan e-litigasi, serta mempermudah proses sosialisasi e-litigasi kepada seluruh masyarakat pengguna layanan pengadilan. Kini, jarak dan waktu tempuh tidak lagi menjadi penghalang bagi pihak berperkara untuk mendapatkan informasi, selama masih dalam jangkauan operator seluler. Aplikasi yang dibangun ini mampu menjangkau masyarakat dan memberikan informasi tentang perkara yang mereka ajukan. Aplikasi SMS notifikasi Badilak, mantap. Untuk alasan tersebut, aplikasi yang dibangun dapat memberikan notifikasi kepada para pihak berperkara, sehingga mereka tidak akan melewatkan informasi krusial yang mereka butuhkan. Selain itu, aplikasi ini juga sejalan dengan e-litigasi, untuk memberikan informasi setiap tahapan persidangan kepada para pihak, sebagai pengingat pengiriman informasi ke alamat elektronik. Hal ini merupakan penjabaran dari Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ketiga aplikasi ini dikemas dalam satu kesatuan sistem yang disebut Auto Court Online. Sistem ini akan menjadi asisten pribadi pintar bagi para pencari keadilan di Indonesia. Aplikasi ini dibuat berbasis Android, tetapi jangan khawatir. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kami juga menyediakan akses bagi pengguna ponsel biasa melalui SMS. Prioritas pelayanan lebih lanjut Ditjen Badilak juga termasuk mempermudah masyarakat tidak mampu untuk berperkara di pengadilan agama.
Berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Ditjen Badilak bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, atau disingkat TNP2K, menyediakan data masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia, yang diupdate setiap 6 bulan sekali. Sehingga, hanya dengan menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK, yang tertera di dalam kartu tanda penduduk atau KTP, orang tersebut dapat diverifikasi sebagai masyarakat yang tidak mampu, untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan. Kalau selama ini, masyarakat menempuh birokrasi yang panjang, dari RT, RW, kelurahan, untuk mendapatkan keterangan tidak mampu atau SKTM, maka aplikasi ini adalah solusinya. Ke depan, aplikasi ini sangat memungkinkan untuk terintegrasi dengan e-litigasi. Dalam pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengamanatkan penerapan register elektronik dan jurnal keuangan elektronik. Jika sebelumnya pencatatan register dan keuangan perkara dilakukan secara manual, dengan waktu, sumber daya, dan tenaga yang lebih banyak, maka sekarang pencatatan dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien. Badilak telah membangun aplikasi e-register dan e-keuangan di lingkungan peradilan agama. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Ditjen Badilak telah membangun aplikasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, agar pungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan dilakukan secara tertib dan real-time. Aplikasi ini merupakan bagian dari aplikasi Jurnal Keuangan Perkara Elektronik, sebagai pendukung e-litigasi. Dengan aplikasi e-register e-keuangan ini, ada dua manfaat yang paling penting. Pertama, penghematan sumber daya manusia. Kedua, penghematan anggaran negara 1 miliar lebih untuk pembelian buku register dan distribusi. Dalam rangka memperkuat peranan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung di bidang pembinaan dan pengawasan, Dirjen Badilak telah membangun aplikasi e-eksaminasi. Aplikasi ini bertujuan untuk penguatan tenaga teknis di lingkungan peradilan agama. Data tenaga teknis pada aplikasi ini bersumber dari aplikasi Sikep Mahkamah Agung. Berkas perkara yang dieksaminasi dipilih secara acak oleh sistem dari database SIPP dan direktori putusan. Eksaminator adalah para hakim tinggi di lingkungan peradilan agama, yang melakukan eksaminasi secara online, dengan standar dan norma yang telah ditetapkan. Hasil akan dipublikasikan secara terbuka, sebagai dasar pertimbangan promosi mutasi dan pengembangan tenaga teknis. Aplikasi ini sejalan dengan semangat e-litigasi untuk mentransformasi proses bisnis, bidang pengawasan dan pembinaan, dari sistem manual ke sistem digital. Hasilnya, untuk memetakan kemampuan teknis justisial bagi hakim dan tenaga teknis lainnya, sebagai bahan pengembangan kompetensi
serta pertimbangan promosi dan mutasi. Seluruh inovasi yang telah dipaparkan sebelumnya dimonitor melalui sistem canggih yang dikenal dengan nama Badilak Comment Center. Sistem Comment Center telah tersedia di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Untuk mendukung implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, khususnya persidangan pemeriksaan saksi ataupun saksi ahli secara telekonferensi. Selain itu, terdapat 5 fungsi penting pada Badilak Comment Center yang dikembangkan, yaitu Data Center Management, Business Application Management, Virtual Meeting Room, E-Learning Center, dan Support Center Management. Saat ini Comment Center Badilak telah terkoneksi dengan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan sidang secara elektronik, khususnya dalam pemberitaan saksi atau saksi ahli jarak jauh. Selain itu, melalui Comment Center Badilak, pembinaan manajemen peradilan dan teknis justisial dapat dilakukan secara online dan diikuti oleh seluruh warga peradilan dalam waktu yang bersamaan sampai ke daerah yang terluar. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung, hadirin yang berbahagia, semua aplikasi yang dibangun oleh Dirjen Badilak ini bertujuan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan agama untuk melayani. Selain aplikasi yang telah ditayangkan dalam momentum 30 tahun Undang-Undang Peradilan Agama, Dirjen Badilak telah menyusun buku yang berjudul Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung. Sebagai informasi kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan hadirin yang berbahagia, 9 aplikasi yang dibangun ini tidak menggunakan jasa pihak ketiga. Aplikasi ini dibangun oleh anak-anak kita dengan nama-nama sebagai berikut: Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Ngamprak; Aminuddin, PNS Dirjen Badilak; Aulia, Honorer Dirjen Badilak; Adil, Hakim Yusritial pada Mahkamah Agung RI; 5. Hendra, Honorer Pengadilan Agama Ciamis; 6. Suryo, PNS pada Pengadilan Agama Pandan; Ana, PNS pada Pengadilan Agama Surakarta; 8. Rahman, Honorer Pengadilan Agama Banjarnegara; 9. Suryono, Honorer Pengadilan Agama Pati; 10. Kamarudin, PNS PA Bulukumba; Ridwan, Honorer PA Majene; Edi, Honorer PA Tuban. Ini 50% adalah tenaga honorer yang membangun aplikasi ini, luar biasa. Peradilan agama bergerak cepat untuk melayani masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.